Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam seminar proposal ini. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama Alamsyah Siregar, nomor registrasi 17088 19010, Magister Manajemen, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Negeri Jakarta. Baiklah, sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Karyawan PT Tiki Jalonugraha Eka Kulir JNE Cabang Medan. Setelah saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah di sini adalah perkembangan dunia usaha yang dinamis, laju pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan meningkatnya persaingan antar perusahaan, terutama dalam upaya memasarkan produk kepada konsumen dalam bentuk barang dan jasa. Pemasaran suatu unit usaha merupakan aspek kegiatan yang sangat penting dalam menentukan kelangsungan dan perkembangan suatu usaha, serta dalam menentukan keuntungannya. Kegiatan pemasaran terletak pada proses produksi dan konsumen. Perusahaan yang menawarkan logistik atau layanan pengiriman ekspres juga merasakan persaingan yang ketat. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap penggunaan jasa logistik dan peluang bisnis yang terlihat pada perusahaan penyedia jasa logistik akhir-akhir ini, sehingga para pelaku usaha berlomba-lomba menjadi perusahaan mandiri yang bergerak di bidangnya. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal atau tidak melanggar hukum dengan sesuai dengan moral dan etika menurut Risna 2010. Di sini juga terlihat data KPI kinerja karyawan. Berdasarkan tabel 1.1 di atas, penilaian kinerja di PT JNE Cabang Medan terjadi kenaikan dan turun. Hal ini dapat terlihat di bulan Agustus pegawai yang mendapatkan nilai istimewa sebanyak 22 orang pegawai. Akan tetapi pada bulan Oktober mengalami penurunan menjadi 20 orang pegawai. Karena itu disebabkan oleh perubahan jadwal pengiriman dikarenakan cuaca buruk. Walaupun cuaca buruk, karyawan harus tetap menjaga kinerja mereka agar mencapai kategori baik. Demikian keselamatan paket yang dikirim oleh kurir meningkat dan lingkungan kerja kondusif dan kinerja karyawan menjadi menurun. Maka hal itu perlu ditingkatkan lebih mendalam kenapa kinerja karyawan menurun. Pada tabel di atas, pada tabel 1.4, prasurvei yang saya lakukan di 30 orang karyawan di JNE Cabang Medan, itu dapat data di atas yang mempengaruhi kinerja karyawan disebabkan karena adanya penurunan kinerja karyawan. Setiap responden memberikan pertanyaan terbuka mengenai apa yang mempengaruhi penurunan kinerja mereka menurut masing-masing responden. Menjawab 2, sangat setuju. Hasil prasurvei tersebut menunjukkan bahwa taat dengan aturan perusahaan menjawab sebesar 60%. Jawaban yang tidak setuju 45% karyawan. Dapat mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan perusahaan dengan jawaban sangat setuju 50%. Dan yang sangat tidak setuju sebesar 40%. Karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP dengan jawaban sangat setuju 12,5% dan menjawab sangat tidak setuju 36,4% karyawan. Dapat memecahkan masalah dan mencari solusi dalam setiap masalah yang diberikan kepada mereka. Dengan jawaban sangat setuju 55% dan sangat tidak setuju 45% karyawan. Dan mengerjakan tugas yang ditarget oleh perusahaan dengan jawaban sangat setuju 40% dan sangat tidak setuju 55% karyawan. Selalu hadir tepat waktu sebelum rekan kerja lainnya datang. Jawaban responden menjawab
setuju 45%, dan sangat tidak setuju 40% karyawan. Selalu menggunakan waktu kerja dengan baik, responden menjawab setuju 60%, yang sangat tidak setuju 55%. Kinerja karyawan pada PT Tiki Jalanugara Eka Kulir cabang Medan juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang lebih kondusif agar semangat kerja para karyawan lebih meningkat. Menurut hasil wawancara yang saya lakukan di tanggal 15 Januari 2022 di kantor JNE Cabang Medan oleh Ibu Sili selaku HRD, diketahui bahwa PT Tiki JNE Cabang Medan terjadi peningkatan kinerja karyawan yang sangat pada saat pandemi COVID-19. Karyawan bekerja lebih banyak yang sebelumnya sehingga memicu gangguan psikologis yang membebankan karyawan. Selain faktor lingkungan kerja, kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh kepuasan kerja yang dilakukan dalam penelitian terdahulu membuktikan bahwa lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif yang signifikan menurut Solihatun 2021. Pada penelitian lainnya juga mempengaruhi kinerja karyawan oleh kepuasan kerja, sebagaimana dalam penelitian Firdaus 2021 membuktikan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Jadi berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada kantor JNE Cabang Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama itu, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Tiki Jalanugara Eka Kulir JNE Cabang Medan. Yang kedua itu, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pada Tiki Jalanugara Eka Kulir Cabang Medan. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Tiki Jalanugara Eka Kulir Cabang Medan. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada kantor PT Tiki Jalanugara Eka Kulir Cabang Medan. Tujuan penelitian di sini untuk mengetahui, yang pertama itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada JNE Cabang Medan. Yang kedua itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pada kantor JNE Cabang Medan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada JNE Cabang Medan. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada kantor Tiki JNE Cabang Medan. Untuk manfaat penelitian di sini ada 2. Yang pertama itu manfaat akademis. Manfaat akademis ini penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pendalaman ilmu manajemen sumber daya manusia. Dalam hal ini mengimplementasikan sisi ilmu psikologis, praktek pengelolaan dan karyawan, khususnya di perusahaan logistik. Hasil penelitian ini diharapkan nanti dapat memberikan pengetahuan dan juga sebagai bahan referensi untuk para peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian sejenis. Yang kedua itu manfaat bagi perusahaan. Hasil penelitian di sini diharapkan mampu memberikan pandangan bagi manajemen atau perusahaan mengenai pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening di kantor JNE Cabang Medan. Saya akan menjelaskan juga pengertian kinerja di sini. Kalau menurut Embron 2021, kinerja adalah hasil dari suatu prosedur yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Saputer 2016, kinerja pegawai diartikan sebagai kualitas dan kuantitas pekerjaan yang diselesaikan oleh seseorang pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dipercaya kepadanya.
menurut Abdullah 2014. Persepsi kinerja ini didasarkan pada pendapat individu mereka serta pengalaman kerja yang mereka alami dan mereka secara langsung. Salah satu yang banyak didefinisikan adalah bahwa berasal dari istilah kinerja yang berarti hasil kerja karyawan. Namun penting untuk dicatat bahwa kinerja tidak hanya mencapai hasil atau prestasi kerja, tetapi cara di mana proses kerja itu dilakukan. Dan menurut MUIS 2018 didefinisikan kinerja itu adalah pekerjaan atau perilaku aktual karyawan sesuai dengan pekerjaan dalam organisasi menentukan kinerjanya. Nah, saya akan jelaskan juga pengertian lingkungan kerja. Menurut KWET 2016, lingkungan kerja adalah lingkungan fisik dan non-fisik di kantor yang dapat menimbulkan rasa senang atau tidak aman dan betah di tempat bekerja bagi karyawan. Dan menurut Lestari 2018, suasana yang luar biasa didukung oleh seseorang yang memiliki keamanan untuk melibatkan karyawan dalam bekerja. Lingkungan kerja yang baik adalah salah satunya karena dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada gilirannya meningkatkan efektivitas organisasi dan dapat menurunkan biaya perusahaan. Menurut Simito 2012, menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar pekerjaan dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Sedangkan menurut ADAHA 2019, secara individual atau kelompok, lingkungan kerja mengacu keseluruhan alat dan bahan yang ditemui. Lingkungan kerja dan tempat seseorang bekerja, praktek kerja, dan pengaturan kerja salah satunya aspek terpenting dalam menentukan kinerja karyawan adalah lingkungan kerja. Di sini saya akan menjelaskan juga pengertian kepuasan kerja. Menurut Wibowo 2017, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antar jumlah penghargaan dan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Menurut Stephen 2019, kepuasan kerja itu istilah kepuasan kerja job station dapat didefinisikan suatu perasaan positif dan negatif tentang pekerjaan seseorang, hasil dari sebuah evaluasi karakteristik. Mangkunegara 2013 menjelaskan kepuasan kerja adalah sentimen yang didukung atau menantang perasaan karyawan tentang pekerjaan dan kondisi kerja mereka, upah atau gaji yang diperoleh, atau peluang pertumbuhan karir. Di sini akan jelas juga pengembangan kerangka berpikir. Yang pertama itu pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Ramawati 2014, kuantitas dan jumlah pekerjaan yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuatu dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Itulah yang disebut dengan kinerja. Tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu disebut kinerja. Seluruh infrastruktur kerja yang ada di sekitar karyawan yang dilakukan pekerja yang dapat mempengaruhi pekerjaan itu sendiri. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Menurut Wowen 2017 mendefinisikan bahwa lingkungan kerja adalah meliputi semua alat bahan yang ditemui serta di lingkungan sekitar tempat seorang bekerja, praktek kerjanya, dan mengatur kerja, baik secara individual maupun kolektif. Segala sesuatu lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi cara mereka melakukan pekerjaan seperti suhu udara, kelembapan, ventilasi, dan pencahayaan. Dan saya juga menjelaskan pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Menurut Esther Sanudin 2017, kepuasan kerja
secara untuk mengungkapkan perasaan seseorang tentang pekerjaan, situasi kerja, dan hubungan dengan rekan kerja. Dengan demikian, kepuasan kerja penting dimiliki oleh seseorang karyawan karena memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan kerja dan menyelesaikan tugas dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Menurut Nurdin 2021, keseluruhan dari proses kinerja adalah individu yang outputnya dapat dimanfaatkan untuk menilai baik dan tidaknya pekerjaan individu tersebut dikarenakan dengan istilah kinerja, lingkungan kerja merupakan keseluruhan alat peralatan dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya bekerja. Dapat kita lihat kerangka perumusan hipotesis dapat kita lihat di gambar ini. Pada hipotesis pertama, lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja. Hipotesis ketiga, kinerja karyawan berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja. Hipotesis keempat, lingkungan kerja berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Metode penelitian. Metode penelitian di sini, unit analis dan ruang lingkup penelitian adalah seluruh karyawan yang bekerja di PT Tinggi Jalur Eka Kulir, YNE Cabang Medan, sedangkan ruang lingkupnya penelitian ini hanya pada variabel yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Jenis penelitian ini merupakan deskripsi pendekatan kualitatif. Menurut Subyono 2016, metode deskripsi kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat false positivisme yang digunakan untuk meneliti dan kondisi objek yang dialami, atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan tribulan atau gabungan analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dapat dilihat waktu penelitian di sini saya mulai itu di Februari 2022 sampai Agustus 2022. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 800 orang, sedangkan sampel dalam penelitian ini 229 orang dengan menggunakan perhitungan rumus Silovin. Dapat dilihat dengan perhitungan sebagai berikut. Rumusnya itu N dibagi 1 tambah N kali E kali 2. N itu jumlah sampel, N itu jumlah populasi, E-nya itu persentase kelompok karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau ketidaktelitian. Dalam penelitian ini, N sama 800 dan errornya 5%. Dengan jumlah perhitungan 800, dapat dilihat perhitungan ini. Jadi dengan rumus ini saya membulatkan menjadi 229. Teknik pengumpulan data di sini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi, namun karena keterbatasan dana, saya melakukannya hanya kuesioner saja dengan menggunakan skala Likert. Skornya yang tertinggi 5. Definisi operasional variabel, yang pertama itu variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel yang lain. Menurut Ari Kunto 2019, dalam penelitian ini dilakukan lingkungan kerja sebagai variabel X. Variabel dependennya Y, itu kinerja karyawan. Variabel penghubungnya itu kepuasan kerja. Metode penelitian di sini punya uji validitas. Uji validitas dilakukan
dengan menggunakan teknik korelasi product moment dari present dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. Reliabilitas. Uji reliabilitas data dilakukan jika keseluruhan item valid atau seluruh item yang tidak valid disisihkan. Teknik uji yang digunakan adalah teknik korelasi belah dua atau split hair dengan formula Spearman-Brown. Teknik analis data. Teknik analis data pada penelitian ini menggunakan rangkaian proses pengumpulan data peneliti. Dalam penelitian ini digunakan teknik analis data SAM dengan menggunakan PLS. Demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.